Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Radif Aftamalana dengan NIM 120 Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang data center dan internet. Oke, selanjutnya apa itu data center? Untuk data center itu adalah suatu ruangan yang dimana dibuat khusus untuk menyimpan data, informasi, bisnis hingga serangan komputer dari perusahaan. Di mana nanti data tersebut akan ya data tersebut akan disimpan kan ya, disimpannya itu tidak selalu dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk file lunak. Beberapa file lunak itu yang mana tidak akan memakan banyak uang. Itu selanjutnya itu ada colocation, yang dimana colocation ini adalah sebuah bisnis, ya sebuah bisnis penyedia, kayak perusahaan kayak penyedia jasa gitu, untuk menempatkan perangkat keras komputer. Misalkan kita punya perusahaan, kita perangkat keras komputer kita akan dialokasikan ke dalam data center kepunyaan si penyedia jasa tersebut. Colocation seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah komponen dari data center. Yang pertama ada computing hardware, yang pasti ada komputer dan segala hardware-nya, komponen hardware-nya. Sebelum ada rak untuk menyimpan datanya. Yang ketiga ada power elektrik dan network connectivity, pastinya harus ada powernya, dan juga ada network. Yang ketiga ada cyber security, yang dimana nanti biar nanti tidak ada apa namanya, tidak aman data centernya, kita bisa aman. Itu security and access control juga buat keamanan dari si data centernya. Dan yang terakhir ada cooling system, yang dimana kan data center ini harus setiap waktu itu harus dingin, tidak boleh panas. Juga panas nanti bisa terjadi suatu crash. Ada komponennya, ada yang lain-lain juga. Terus selanjutnya itu ada data center tier, yang dimana dibagi menjadi 4, tier 1, tier 2, dan tier 4. Dan ini untuk comparisonnya dari data center, tiap data center, uptime-nya itu setiap uptime-nya, jadi setiap tier meningkat, jadi semakin tinggi tier semakin bagus. Itu downtime-nya itu bisa dilihat mengalami penurunan ya, karena semakin downtime-nya itu, jika downtime-nya rendah, jadi semakin cepat data center kita. Jadi untuk yang bisa dilihat untuk price-nya sendiri pasti tier 4 lebih mahal ya. Terus di tipikal customer-nya, yang tier 1 itu biasanya untuk startup gitu, atau small companies itu, company. Yang tier kedua itu biasanya yang medium company gitu. Yang buat tier 3 ini biasanya yang perusahaan yang baru bertumbuh, atau yang bisa perusahaan yang besar gitu. Dan untuk yang keempat itu biasanya perusahaan yang intermediate, atau perusahaan advance. Untuk alasannya itu bisa dilihat di dalam itu. Untuk next selanjutnya itu kita masuk ke internet. Internet itu adalah jaringan komputer global yang terbentuk dari jaringan komputer lokal dan regional, yang memungkinkan komunikasi data antar komputer yang terhubung ke jaringan tersebut. Untuk next, di dalam internet pasti ada IP address. Untuk IP address ini terdiri dari network ID dan host ID. Dan network ID ini berfungsi untuk menunjukkan jaringan tempat komputer kita berada, dan host ID ini menunjukkan semua host dalam jaringan tersebut. Untuk selanjutnya ada kelas dari IP address. Yang pertama itu ada IP kelas A. Di sini IP kelas A untuk rentang IP-nya itu ada di 1 sampai dengan 126.
Di kelas B itu diawali dengan 128 sampai dengan 197. Untuk kelas C diawali dengan 192 sampai 223, dan untuk kelas D dan kelas E ini 223 ke atas. Dan biasanya kelas D dan E ini tidak dipakai secara umum, biasanya hanya dibuat untuk percobaan saja. Dan yang terakhir ini ada IP address cache atau metode pengiriman dari IP address. Yang pertama itu ada unique cache, yang dimana metode pengirimannya ini one to one gitu, jadi satu pengirim dan satu si penerima. Dan untuk yang kedua ini ada broadcast, yang dimana broadcast ini merupakan metode pengiriman dari pengiriman data ke banyak perangkat sekaligus. Jadi satu pengirim bisa mengirim satu pengirim dan banyak penerima. Dan yang ketiga itu ada multicast, yang dimana multicast itu metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Dan yang terakhir itu ada anycache, yang dimana anycache adalah sebuah metode transmisi pengiriman data point to point nearest, jadi terdekat itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.